Dan lu merasa kemarin itu kurangnya di mana kira-kira? Tahu gak kurangnya di mana? Kurangnya di PM jelas pasti itu nomor 1, tapi kemarin Ya. PK alhamdulillah kena target karena benar-benar nge-push yang PK kemarin itu B dan tembus 600 lebih alhamdulillah. Wow. Oke, terus Sama PBM. PBM itu aku lemahnya di bagian paragraf sama kalimat efektif. Itu yang aku kelemahan. Kalau di PM, bagian integral aku kemarin keluar. Nah, PM ada integral ya? Aku udah mau integral kayaknya kemarin itu. Kalau nggak salah ingat ya, Be. Wow, aku terkejut, teman-teman. Aku dapat terus persamaan. Itu aku dapat juga. Terus bangun ruangnya kemarin itu dapat tabung sama kerucut juga. Tabung sama? Kerucut juga. Kerucut. Oh, iya. Berarti mendominasi ya tabung dan kerucut. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ke ini sih. Yang lebih susah tuh tentang apa ya kemarin? Sempet lupa. Ada satu materi aku lupa banget, tapi itu bener-bener susah, Be. Coba nanti aku ingat-ingat lagi. Iya, coba ingat-ingat lagi. Digali lagi, buka kepalanya kalau perlu. Ya. Siap, Be. Siap. Soal kambing jadi soal biang lala. Soal biang lala tuh gimana maksudnya? Bu RT, coba Bu RT ngomong. Itu sama, Kak. Kayak jarak terus waktu buat nempuh kayak ke titik puncak gitu loh. Kayak soal itu. Itu gerak melingkar itu. Anjay, itu ada fisikanya itu. Ada gerak melingkar itu berarti ya. Kurang asem. Iya, gue juga bingung. Pernah lihat satu kali ya, ada yang nge-spill di Twitter. Kalau nggak salah itu tentang roda-roda yang berhubungan gitu loh. Yang 2 roda dihubungi rantai gitu. Ada gak yang dapat itu? 2 roda dihubungin sama rantai. Ada yang dapat itu gak? Nah itu sepeda itu gue kaget. Itu gerak melingkar anjir. Itu fisika anjir. Emang ini BP3 kerjaannya pengen bikin gue salto aja rasanya. Dia ngeluarin contoh gak ada TK-nya sama sekali. 10 soal doang. Memang sih ya namanya contoh yang gak mungkin semuanya. Ya tapi setidaknya bikin kita punya gambaran kayak apa. Kayak ini bikin bingung. Bahkan di awal dia bilang soalnya mirip AKM. Ya kan. Ya, soalnya dia mirip di AKM. Nggak mirip sama sekali ternyata sama AKM. Terus di apa namanya di IG-nya dibilang mirip TKA. Terus contohnya di websitenya nggak ada TKA-nya. Begitu keluar SNBT-nya ada TKA-nya. Memang sudah seharusnya beliau mengelola transportasi saja daripada pendidikan. Oke. Gue mau share screen dulu teman-teman ya. Wait. Ada yang dapat soal kursi roda gak? Waduh, ada apa lagi tuh? Soal kursi roda. Soal kursi roda tuh maksudnya mungkin setelah kalian selesai keluar dari ruang tes, kalian diminta pakai kursi roda mungkin ya. Karena saking kerasnya berpikir. Temen gue punya temen, adik kelas sih lebih tepatnya. Dia SBMPTN 2 tahun di bawah gue. Udah UTBK kalau nggak salah namanya. Keluar dari ruang tes, dia muntah.
Begitu matematika, dia muntah. Sumpah, itu udah another level of gumoh kali ya. Karena kan berpikir mungkin sambil dia deg-degan kali ya. Yang namanya deg-degan itu kan meningkatkan konsentrasi asam lambung. Jadi lambungnya tuh menghasilkan gas yang menekan sistem pencernaan. Jadi perutnya kembung dan dia mual gitu, muntah. Nah, gue harap itu nggak terjadi di kalian ketika nanti PM tahun 2024. Woi, itu yang bocor siapa tuh? Oke. Waduh, ini soal PM yang lagi gue buat ya. Salah satu soal PM yang lagi gue buat. Ini gambarnya seperti ini. Tentang geometri 2 dimensi. Benar ya? Anjir. Di mana gue nyimpennya? Udah muncul di layar kalian? Udah, Be. Udah. Udah. Udah, Be. Ya. Udah. Oke, jadi gini teman-teman. PM ya pada dasarnya adalah PK yang dibikin soal cerita. Itu ya salah satu rahasia yang mau gue kasih tahu. Bahwa PM sebenarnya adalah PK tapi versi soal cerita. Ya. Makanya kalian bisa menerka ya bahwa satu materi ini adalah bagian dari sistem persamaan. Materi ini masuk ke integral. Materi ini masuk ke bangun ruang. Ya kan? Padahal kalau kita cek di PK, bisa aja orang itu bikin soal sistem persamaan tanpa harus pakai kalimat atau tanpa harus pakai paragraf. Ya. Jadi itu sebenarnya PM adalah PK yang dibuat soal
cerita. Lantas bagaimana cara kita mempelajarinya gitu kan? Nah, ini gue nanti kalian akan selama belajar ya akan mematuhi koridor ini. Ya, jadi selama kalian belajar, kalian akan menggunakan koridor ini. Maksudnya seperti apa? Gini, urutan apa ya? Urutan kemampuan kognitif seseorang ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tingkatan. Ya, ada 6 tingkatan kemampuan kognitif seseorang, yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Gue masing-masing akan berikan contohnya. Pertama, gue akan memberikan contoh terkait remember. Ya. Di remember ini, ya, remember itu apa? Remember itu kan sama aja seperti mengingat, ya teman-teman ya, atau menghafal, katakanlah. Ya. Menghafal atau berusaha untuk mengingat. Ya. Menghafal atau mengingat. Contohnya seperti apa? Ya. Ya. Jadi gue bukan mau bermaksud untuk mendiskreditkan ya atau mengatakan bahwa oh orang yang hafal ini payah. Enggak. Karena memang urutan belajar seseorang ya itu dimulai dari bagaimana dia mampu menghafal atau enggak. Gitu ya. Jadi yang namanya mengingat, menghafal berarti kan apa? Mampu mengulang ya, informasi yang sudah diterima. Ya, berarti menghafal atau mengingat itu sama saja seperti mampu mampu mengulang ya kembali informasi yang diterima. Nah, maksud daripada informasi yang diterima ini ya, maksud dari informasi yang diterima ini berarti apa? Melalui sebuah metode pembelajaran. Atau melalui sebuah proses belajar. Ya, melalui sebuah proses belajar. Nah, misalkan gini, ketika kalian belajar, katakanlah apa ya, persamaan garis katakanlah, ya persamaan garis atau belajar sebuah materi, ya kalian hanya mampu, kalian ketika selesai belajar kalian hanya mampu mengingat ya atau mengulang kembali, misalkan, oh rumus gradien itu adalah M sama dengan Y per X. Ya, sampai pada level mengingat dan mengulang kembali informasi itu aja. Tanpa kalian harus, atau tanpa kalian bisa memahami apa arti M sama dengan Y per X. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian bisa ingat dulu, ingat. Ya, yang penting ingat, hafal. Ya. Nah, understand, kalau understand berarti apa? Kalian sudah paham konteksnya. Ya. Kalau understand berarti udah paham konteks. Ya, memahami konteks dan konsep. Nah, ya, memahami konteks dan konsep. Misalnya gini. Ya, ketika kalian menghafal, ya,
ketika hafal, katakanlah hafal, rumus gradien itu sama dengan delta Y per delta X. Ya. Tapi kalau orang yang paham, itu bisa menerjemahkan apa? Menerjemahkan atau bukan menerjemahkan ya, lebih ke apa sih? Memahami dan lebih kepada bisa ya, atau bisa menuliskan kembali atau menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Gitu. Jadi kalau orang yang paham, ya, kalau orang yang paham itu dia bisa menjelaskan sendiri dengan bahasa dia sendiri gitu ya, atas informasi yang sudah dia terima gitu. Ya. Jadi misalkan gini, dicontoh sorry, gue sendawa. Ya, misalkan dicontoh gini. Gradien adalah pembagian, misalnya pembagian sumbu Y ya dengan sumbu X. Ya, ini orang yang hafal misalkan. Atau ini misalkan sumber dari buku. Tapi setelah orang tersebut melalui proses pemahaman, maka yang tadinya istilah atau pengertian dari gradien itu seperti ini, ketika dia berusaha untuk memahami konteksnya, dia bisa menjelaskan kembali tentang pengertian dari gradien dengan definisinya dia sendiri. Oh, misalnya gimana? Oh ya udah, menurut gue sih gradien itu adalah perbandingan selisih ya titik sumbu Y dengan sumbu X, katakanlah. Atau orang yang paham itu juga bisa melakukan simplifikasi atau penyederhanaan terhadap apa yang sudah dia baca. Misalkan gini, gradien ya adalah kemiringan. Nah, nanti sama dia diolah lagi. Oh, kemiringan yang dimaksud adalah diperoleh dari apa? Dari selisih titik sumbu Y dengan sumbu X. Kayak gitu. Ya, artinya orang yang paham dia bisa apa? Bisa melakukan sintesis. Ya. Dia bisa melakukan sintesis dari apa? Dari informasi yang dia terima. Contoh deh, dalam mata pelajaran lain, katakanlah gini. Misalnya pengertian dari apa ya, misalkan yang umum aja misalkan pengertian dari apa sih maksud dari ideologi komunisme, katakanlah ya. Oh, nanti menurut A komunisme itu begini, menurut B komunisme itu begini, menurut C komunisme itu begini, tanpa harus menghilangkan makna dari komunisme yang sebenarnya. Ya. Nah, sama pada contoh yang gue jelaskan juga sama. Ini ya, kita punya tiga pengertian yang memiliki atau mengerucut pada satu informasi yang sama, yaitu apa? Tentang kemiringan dan juga perbandingan titik. Kayak gitu. Jadi lu mau jelaskan seperti apapun, yang penting mengerucut pada satu istilah yang sama. Gitu. Ya.
ini orang yang paham tuh seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang masih merasa bahwa oh gue ini baru cuman bisa ngafal, ayo kita grow sama-sama. Seperti yang udah gue katakan bahwa selama belajar kalian akan mematuhi koridor ini. Progres belajar harus dilapor. Ya, mentor akan lihat sejauh mana masing-masing peserta bisa bisa melewati masing-masing tahap. Jadi setelah selesai kelas, kalian akan diberikan 5 soal, di mana 5 soalnya itu untuk menguji kemampuan menghafal, paham, menerapkan, dan analisis. Ya, 4 soal berarti ya, 4 atau 5 soal. Ya. Jadi buat yang masih cuman bisa jawab di remember, nggak apa-apa. Jujur aja sama diri sendiri. Ya, nggak akan diapa-apain kok. Akan kita carikan solusi gimana caranya dari remember dia bisa grow ke understand. Atau mereka yang baru bisa di understand doang bisa grow sampai ke apply. Nah, penalaran matematis itu ada di tahap apply atau menerapkan. Ya, menerapkan ke dalam soal cerita atau kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, terus apa? Setelah paham, aplikasikan. Nah, aplikasikan. Ya. Aplikasikan itu berarti apa? Apa yang sudah ya? Ya. Apa yang sudah dipahami, ya bisa digunakan ke soal. Ya. Sudah digunakan ke soal. Ya. Nah, diaplikasikan ini teman-teman nanti bisa ya menguraikannya kembali ya, entah itu nanti untuk mengerjakan PK ya, pengetahuan kuantitatif, atau bisa di PPM, penalaran matematis. Ya, katakanlah gini, di pengetahuan kuantitatif kita lagi belajar persamaan garis ya. Ya, ini gue sedikit ngasih kelas ya tentang persamaan garis supaya kalian kegambar apa bedanya persamaan garis versi PK, apa bedanya persamaan garis versi PM. Kayak gitu. Nah, gini. Katakanlah titik A ya. Titik A ya, berada di koordinat atau gini deh. Persamaan garis linear ya. Persamaan garis linear. Ya, persamaan garis linear kan berarti apa? Garis linear itu berarti garis lurus ya. Arti dari linear itu adalah lurus. Nah, arti dari lurus ini berarti apa? Perubahan nilai setiap titik sama. Perubahan nilai setiap titik sama. Ya. Jadi kalau kita buat koordinat ya atau grafik Kartesius ya. Ini adalah sumbu Y, ya ini sumbu X. Ya. Kita ambil atau kita buat ya, satu buah garis lurus secara sembarang. Ya. Lalu kita titikkan koordinatnya ya.
Kita buat titik koordinatnya. Katakanlah ini ya koordinatnya. Kita ambil sembarang atau komponen daripada garis itu ya, dari sini sampai sini. Ya, sembarang. Kalian mau pakai sembarang yang lain ya, nggak masalah. Yang namanya juga sembarang ya, bebas saja. Nah, ini titiknya. Kayak gitu. Nah, ini kan apa? Kemiringan ya teman-teman ya. Kemiringan atau gradien. Nah, ini katakanlah ini sumbu Y. Nah, ini adalah Y1. Ya, ini Y2. Ini X1, ini X. Ini X1, ini X2. Nah, maka yang dimaksud dari gradien atau kemiringan itu adalah apa? Ini miring itu gimana sih? Yang namanya miring itu kan, ini kan miring gini ya. Ya. Kalau semakin ke sini berarti kan apa? Perbandingannya semakin apa? Ya kan? Berarti perubahan kemiringan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh panjang dari vertikal dan panjang dari horizontal. Itu yang namanya kemiringan itu kan pasti seperti itu. Ya. Ini miring ya. Ya, miringnya dia itu dipengaruhi oleh garis horizontal atau sumbu Y, ya, dan juga dipengaruhi oleh garis ini horizontal sumbu X dan vertikal sumbu Y, gitu. Ya, maka ya, semakin miring itu dipengaruhi oleh apa? Oleh Y. Jadi Y-nya itu ada di atas. Ya, jadi untuk mencari nilai gradien itu adalah selisih dari sumbu Y ya dibagi dengan selisih dari sumbu X kayak gitu. Nah, ini di PK. Nah, bentuk umumnya ya nanti akan gue jelaskan lebih lanjut di PK ya kalau atau di PM ya. Bentuk umum ya bentuk umum daripada gradien itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, mungkin kalian hafal bentuk umumnya, tapi paham nggak maksud daripada Y sama dengan MX plus C ini? Gitu ya. Ya. Sekarang gua ini buat seperti ini dulu. Jadi Y sama dengan C. Kalau Y sama dengan C, berarti kan apa? Nilai Y itu sama dengan C atau sebuah konstanta. Ya. Dan Y akan bertambah ya. Y akan bertambah seiring pengaruh dari M dan X. Berarti apa? Nilai Y akan bertambah ya, akan naik garisnya ya akan atau begini ya, seiring ya berubahnya nilai X. Contoh ya. Contohnya apa? Contohnya kenaikan suhu seiring bertambahnya ketinggian. Mahalnya tarif ojek online seiring bertambahnya jarak. Nah, itu di penalaran matematis itu biasanya seperti itu. Ya, untuk persamaan garis aplikasinya ya. Ya, ini langsung contoh aja. Langsung contoh gini. Misal contoh. Ya, contoh. Tarif ojek online di 1 kilometer pertama adalah Rp5.000. Ya. Bertambah 2.500 setiap 1 kilometer berikutnya. Ya, berapakah total biaya jika jarak tempuh total adalah
31 kilometer. Nah, kita bisa menggunakan bentuk umum ini, teman-teman. Ya. Kalau kita buat grafik, ya, kita buat grafik. Berarti gimana? Ya. Y itu bisa menyatakan biaya, dan X itu menyatakan jarak. Artinya apa? Biaya akan semakin meningkat seiring bertambahnya jarak. Ya, ini 1 kilometer. Katakanlah ini 1, ini 30. Berarti ini 5.000. Nah, ini berapa nih? Nah, jadi kalau kita buat titiknya kan seperti ini. Ya. Ini berapa nih? Nah, kita tarik garis. Set. Ya kan? Ya. Nah, berarti Y ya kan, kita lihat Y itu tadinya sama dengan berapa? 5.000 ya. Ya, 5.000 awalnya. Nah, terus bertambah seiring bertambahnya jarak, ya kan? Jaraknya kan berapa? 31 kilometer. 31 kilometer itu kan berarti kalau kita uraikan jadinya 1 ditambah dengan 30. 1 kilometernya itu adalah 5.000, lalu 30 kilometer berikutnya dikali dengan pertambahannya berapa? Ditambah 2.500. Berarti di sini 5.000 ditambah dengan berapa? 75.000. Gitu. 75.000 ya? Iya, 75. Nah, 75.000. Itu 75.000 tambah 5.000 berapa? 80.000. Kayak gitu. Ya, jadi ini versi PK-nya. Ya, ini versi soal ceritanya. Mungkin bisa aja ini diselesaikan pakai apa? Pakai barisan aritmatika bisa juga, ya, pakai persamaan garis juga bisa juga. Ya, jadi ya pertama ya kuncinya adalah kalian memahami kalimatnya, apakah ini pertambahan atau penurunan gitu. Nah, jadi pertama agar kita bisa penerapan matematis adalah bisa ngitung dulu, ya, tahu konsep aljabar seperti apa, gradien seperti apa, ya, baru di kemampuan memahami sebuah bacaan gitu, ya. Nah, nanti koridor belajarnya kalian memahami masing-masing daripada remember, understand, dan apply. Apply itu nanti ada 2 jenis soal yang kita ambil dari PK, ya. Ini gue tulis lah. Ya, nanti apply diambil dari PK dan juga PM. Itu. Nanti analyze ini untuk apa? Untuk simak dan utul. Nah, nanti gue kasih kolom evaluasi. Ya, nanti dievaluasi, kalian bisa nulis sendiri, ya, kelemahannya apa, kekurangannya apa selama belajar materi itu, gitu ya. Ya, create ini ya, ini urusan gue karena apa, gue yang bikin soal. Kayak gitu. Ya, ini hanya gambaran kasarnya, ya. Karena yang sesungguhnya belajar PM ya di kelas gitu kan. Gue belum bisa memaparkan semuanya karena masih ada yang harus gue susun juga gitu. Gimana setelah gue paparkan? Udah mulai kebayang belum? Gue yakin kok kalian pasti bisa ngitung kayak gini gitu ya.
sebelum gue kasih tahu rumus pasti kalian bisa. Cuman kalian nggak sadar aja kalau ini ternyata bisa dibuat matematika. B. Latihan soal ada nggak? Waduh, masa nanya soal sama alternativa? Soal tuh banyak, bro. Tenang aja, bro. Nanti dibagiin. Kan gini ya, Imam tuh pernah bilang ke gue, tahun 2024 kita menjadi lebih ringan, atau kerjaan kita jadi nggak terlalu banyak, karena kita udah punya cadangan soal di 2023. Cuman nurani gue tuh, apa ya, bertempur gitu. Dalam hati gue masih pengen bikin soal terus yang baru, supaya teman-teman tuh lebih fresh gitu. Atau bisa melewati tantangan-tantangan yang berbeda. Memang agak sakit kepala gue bikin soal PM yang banyak, tapi ya gue akan coba berusaha semaksimal mungkin gitu. B, mau nanya kalau misal penurunan tandanya diganti kurang. Ya, betul. Contohnya gini. Contohnya begini. Ya. Misal, misalnya Baim adalah buruh pabrik. Buruh pabrik. Ia mampu membungkus pabrik kue gitu ya, pabrik kue. Ia mampu membungkus ya kue dengan plastik ya, katakanlah sehari sehari 3 kantong katakanlah, atau ganti deh, jangan ini deh, terlalu ini, karena gini, Baim adalah tukang servis HP ya. Setiap minggu ia harus memperbaiki 120 HP gitu. Memperbaiki 120 HP. Ya. Sisa ya, jika ia bekerja selama 23 hari, maka bentuk matematika dari sisa HP adalah ya, maka bentuk matematis dari sisa HP adalah, katakanlah gini, ya, sisa HP itu disimbolkan dari S atau sisa, ya, dan hari itu ada, ngorokan gua lagi kering banget. Misalkan sisa HP, bentar.
Nah, sisa HP itu S. Terus bagaimana tukang aliran setiap minggu yang harus memperbaiki 120 HP. Jika ia bekerja selama 23 hari, maka bentuk matematis dari sisa HP adalah, misalkan gini. Misalnya gini, Y sama dengan 120 dikurang 23 H, katakanlah. Ya. 120 dikurang 23 H. Atau gini aja. Min 23 H ditambah dengan 120. Ya. Nah, arti dari angka 120 itu apa? Ada yang tahu? Arti dari angka 120 dalam persamaan ini apa? Iya, konstanta, benar, konstanta. Ya, peran 120 ini sebagai konstanta, ya. Tapi maksud dari 120 ini adalah apa? HP yang harus dia perbaiki selama seminggu, ya enggak? Ya kan? 120 ini adalah banyaknya HP yang harus dia habiskan atau dia servis gitu. Nah, minus 23 ini apa artinya? Nah, hari kerja. Ya, hari kerja. Nah, H ini apa? H ini apa? Sorry, kebalik. Kebalik ya teman-teman. H ini hari kerja dan minus 23 ini adalah HP yang dia bisa servis dalam sehari gitu ya harusnya ya. Ya, ini gue salah bikin soal. Ulang. Nah, bentar ya. Soalnya gue tulis ulang ya. Soalnya kan ini mau kalian mau kalian jadiin catatan ya, atau kalian tulis di buku catatan kalian nanti. Jadi harus gue bikin perfect. Nah, misalnya gini. Ya, Baim ya, adalah teknisi perbaikan. Ya, perbaikan untuk sebuah perusahaan HP. Setiap minggu ya, dia menerima sejumlah HP ya, yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki ya, di penghujung hari. Ya, gile kegedean. Di penghujung hari dapat diprediksi dengan persamaan, ya, katakanlah persamaannya Y sama dengan 150 min 24
D itu ya. Ya. Di mana ini Y adalah jumlah HP yang tersisa. Ya, HP yang tersisa. Ya, dan D adalah hari kerja. Nah, kemudian untuk arti dari minus 24 ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu minus 24 ini apa? Kalau D itu menunjukkan hari kerja, Y itu jumlah HP yang tersisa, maka minus 24 ini apa? Nah, pinter. Jumlah HP yang berkurang setiap harinya. Ya enggak? Ya kan? Ya. Jumlah HP yang berkurang setiap harinya. Gitu. Jadi, kalau kita mau nyari jumlah HP yang tersisa, berarti apa? Jumlah HP mula-mula dikurangin dengan apa? Dikurangin dengan hari dia bekerja dan banyaknya HP yang dia servis. Gitu. Misalnya gini, kita mau dengan persamaan ini kita bisa menentukan berapa sih jumlah HP yang tersisa. Berapa sih hari kerja dia kalau misalkan yang tersisa itu katakanlah 2 HP katakanlah. Atau yang tersisa itu berapa ya anaknya ya? 10 katakanlah 10 HP. Ya, berarti di sini 10 sama dengan 150 min 24 D. Berarti di sini ya minus 140 ya sama dengan minus 24 D. Berarti D sama dengan minus 140 per min 24. Ya udah, tinggal dibagi aja berapa 140 dibagi 24. Yaitu 5,8. Atau kalau dibulatkan jadinya 6. Tuh, jadi dia udah bekerja selama 6 hari untuk menyisakan berapa? 10 HP gitu. Jadi dari 150 ya, dari yang 150 dia berkurang terus sampai HP-nya tersisa 6. Gitu. Jadi kalau digambar dalam grafik ya, kalau digambar dalam grafik itu begini. Ya. Kalau digambar dalam grafik jadinya begini. Ya, Y itu menunjukkan sisa HP. Nah, ini ini adalah D, ini hari kerja. Yang tadinya jumlah HP-nya ada 150, ya, nah, 150 pada 0 hari kerja, kemudian berkurang sampai di titik berapa? 6 hari kerja gitu ya. 6 hari kerja. Ya, berkurang katakanlah jadi 10. Ini. 1 hari kerja ya teman-teman ya. Jadi di hari pertama dia bekerja, dia punya 150 HP yang harus dia perbaiki. Terus seiring berjalannya waktu, HP-nya berkurang karena udah berhasil dia servis. Gitu. Ya. Jadi dari 150 turun ya, jumlahnya turun ya sampai ke 10 setelah dia 6 hari kerja. Gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah kalian bisa memaknai ya sebuah persamaan atau bisa mengartikan persamaan ini. Ya, nanti akan dipelajari di bab aljabar. Gitu.
Oh iya, sorry. 0 kok. Ya, bukan 1 ya, 0 ya. Berarti di sini ya, mentok ya, sorry. Sorry, guys. Nah, gini ya. Cet, kok mencong? Nah, gini ya. Ya, jadi pada saat dia belum mulai bekerja, ya, atau di 0, kok jadi kotak sih, anjir. Jadi 0, ya, HP-nya masih ada 150. Terus kemudian setelah dia kerjakan, jumlahnya terus berkurang sampai pada di angka 10 pada saat dia 6 hari kerjakan gitu ya. 6 hari mengerjakan, servisnya sampai berkurang. Gitu. Ya. Dan masih ada banyak soal-soal PM lain yang teman-teman mesti pelajari dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ada di mana? Ada di PK. Ya. Nanti akan gue tambahkan ya sesuai cerita dari teman-teman tadi, misalkan kayak ada gerak melingkarnya, ada 3 dimensi kerucut dan tabung ya. Karena yang udah gue bikin baru balok ya. Yang gue bikin baru balok sama kubus paling. Sisanya tabung dan kerucut menyusul seiring berjalannya waktu. Enggak nyampe setengah 12. Ini juga udah mau selesai kok. Gimana teman-teman? Udah sedikit ada bayangan, makanya nanti gue akan ngasih tugas ya teman-teman nih. Nanti akan ngasih tugas. Udah dikit nggak apa-apa. Dikit itu progres juga ya. Jadi buat teman-teman yang masih dikit atau apa, jangan menjudge diri sendiri ya. Karena itu progres yang harus dihargai juga. Nggak boleh enggak. Nah, iya, minus 24 itu adalah berarti tiap harinya HP-nya berkurang sebanyak 24. Gitu. HP-nya lumayan berkurang sebanyak 24. Mungkin buat yang mau screenshot, share ke sosial media, berkabar ya. Jangan asal screenshot, ntar gue lagi jelek di SS lagi. Gue lagi jelek, jangan di SS ya. Kalau mau SS pas guanya lagi pose ganteng. Dan jangan lupa tag saya. Pose dulu, pose. Pose dulu, pose. Pose dulu, pose. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Baik, kalau bentuk. Jadi kalau misalnya bentukan seorang tukang bisa memasang batu 150 beberapa hari waktu tuh. 150 itu 150 apa? 150 batu kah? Ya kan gue harus tahu dulu nih, luas batunya tuh berapa. Gitu kan. Luas batunya tuh berapa. Ya, nanti ntar dibagi dengan luas bangunannya. Luas bangunannya nanti dibagi dengan luas batu batanya. Nanti ketahuan berapa hari dia bisa kerja gitu. Nah, anyway itu saran yang bagus, nanti akan gue bikin di soal penerapan matematis di bab geometri. Nanti akan kita pelajari di geometri 2 atau 3 dimensi. Saran yang bagus. Misalnya gini ya. Ini masih ada sisa.
Ya. Materi peluang masih diajarin, masih peluang masih ya, peluang itu masih diajarin, tenang aja. Udah selesai, masih salah dikit lagi, oke. Oke, misalnya gini, ini ada tembok ya teman-teman ya. Ini ada tembok. Ini ada tembok. Tembok ini kan ada kotak-kotaknya ya. Ya, ini ada kotak-kotaknya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 49 batu bata. Ya, anggaplah kotak-kotak kecil ini adalah batu bata. Ya. Misalnya ini tembok ini ada batu batanya. Dan tembok ini punya luas katakanlah punya panjang katakanlah batu batanya ini 20 cm ini ya. Ya, 20 cm. Ini juga 20 cm. Ya, 20 cm. Katakanlah gini, seorang kuli bangunan, kuli memiliki kemampuan ya memasang batu bata dengan batu bata ke dinding dengan luas total, katakanlah luas totalnya berapa ya? 50 meter persegi dalam waktu 4 katakanlah 4 hari atau 7 hari. Maka berapa lama kuli bisa menyelesaikan ya, tembok di samping? Ya, berarti kan apa? Kita harus cari dulu nih luas dari satu batu bata ini berapa. Ya udah, berarti luas batu batanya ya L1 batu bata berarti kan apa? 0,2 ya meter dikali 0,2 berapa berarti? Ya. 0,2 kali 0,2 berarti berapa? 0,04 meter persegi. Nah, jumlah dari semua batu bata ini berapa? Dikali 49. Berapa berarti? Kalau kamu naik motor, tak 0,4 lempar. Berarti 1,96 meter
persegi. Nah, kemampuan kuli ini ya, dia bisa menyelesaikan 50 meter persegi dalam waktu 7 hari. Nah, maka kalau misalkan luasnya cuma 1,96 meter persegi, berapa hari? Ya, 49 itu dari jumlah batu bata ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 49. Ya kan? 7 kali 7 kan 49. Ya. Ya. 0,2 ini loh. 0,2 dari ini itu. Luas masing-masing batu batanya 20 cm. Panjang sisinya 20 cm. Kan kalau dijadiin meter kan 0,2 meter. Kayak gitu. Ya. Berarti kalau kemampuan kulinya dia bisa menyelesaikan 50 meter persegi dalam waktu 7 hari. Berarti kalau luasnya cuma 1,96 meter persegi, berapa hari? Ya, berarti apa? Ini perbandingan senilai atau tidak senilai? Perbandingan senilai atau tidak senilai? Atau berbalik nilai, berbalik nilai. Kalau senilai kan gini, makin luas, berarti kan makin lama pengerjaannya, makin sempit berarti makin cepat. Berarti ini perbandingan senilai gitu. Ya. Ya. Katakanlah ini adalah X, ya. Luas itu adalah X. Ya. Ya. Y itu adalah durasi. Ya, berarti di sini luas ya sebanding atau senilai dengan Y gitu. Berarti apa? Kalau dijadikan rumus ini jadinya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, luasnya berapa? Luas pertamanya 50. X2-nya 1,96 sama dengan Y1-nya adalah 7 hari, Y2-nya nggak tahu berapa. Jadi ya dengan kali silang ya. Dengan kali silang ya. 7 kali 1,96 dikali Y dikali 50. Berarti 7 dikali 1,96 itu adalah 13,72 sama dengan 50 Y2. Berarti Y2 adalah 13,72 dibagi dengan 50. Berarti dia bisa menyelesaikan 0,27 hari. Atau mungkin di sini setengah hari ya. Ya. Dalam tanda kutip ini setengah hari. Ya. Meskipun nggak setengah hari banget gitu kan. 3,64. Wah, dari mana tuh? Kalau boleh tahu. Siapa tahu gue salah. Siapa nih yang kebalik? Ente apa saya? Nggak apa-apa. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Soal batu bata tadi kan ada yang nanya batu bata sama durasi. Ya, batu bata itu kan punya luas. Nah, di situ durasi. Berarti kita mengerjakannya pakai perbandingan. Ya, 1/4 hari lah ya. 1/4 hari gitu ya. 1/4 hari. Dikomplain saya. 1/4 hari. Nah, ada gitulah. Berarti itu mungkin kulinya adalah jinnya Roro Jonggrang mungkin ya. Yang bisa bikin candi dalam waktu 1 malam. Karena dia bisa menyelesaikan 1,9 meter persegi dalam waktu 1/4 hari. Tapi 1,96 itu juga kecil ya menurut gue ya tembok. Temboknya kecil banget ya kalau cuma hampir 2 meteran gitu.
Jadi soal seperti ini ya, antara luas dan lamanya dia bekerja itu bisa diselesaikan dengan perbandingan. Kayak gitu teman-teman ya kira-kira ya. Oke. Mungkin penjelasan gua terkait spill tipis-tipis PM itu cukup untuk hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin gue mau ngasih PR ya, ke kalian, khusus buat anak Horizon. Gue mau ngasih PR. Silakan buka buku Cambridge-nya, PDF Cambridge-nya. Udah dibuka buku Cambridge-nya? Yuk, udah dibuka buku Cambridge-nya? Udah. Nah, kayak sekolah, iya. Kenapa gue seperti ini? Ya, tujuannya untuk menambah wawasan kalian atau memperbaiki konsep kalian terkait matematika. Nah, yang ini pokoknya Risma, pure matematik 1 yang ini, yang warna hijau. Halaman berapa, Pak? Ya, jadi ini gue kasih task. Ya. 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 Bikin catatan terkait materi algebra. Ya. Ya, jadi kan di sini ada penjelasannya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman catat menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini kita belajar dari metode apa? Metode understand. Ya, bukan remember tapi understand. Ya, buat catatan algebra dengan bahasa sendiri. Ya, itu di halaman 1 ya, sampai 4. Nah, itu kan ada ininya, ada ringkasannya ya, ada catatannya. Jadi buat catatan algebra dengan bahasa sendiri halaman 1 sampai dengan 4 ya. Dan kerjakan ya. Kerjakan exercise 1A ya, ya dari 1 sampai 11. Nah, deadline-nya adalah H+7 setelah dapat mentor. Oke. Ya. Deadline-nya adalah H+7 setelah dapat mentor. Kalian dikasih tahu mentornya kapan? Udah dikasih tahu kapan dapat mentor? Tanggal 5 ya? Nah, berarti tanggal 12-nya kalian kumpulin ke gua.
Jadi masih ada 8 hari lagi nanti. Nih, nanti gue bagikan kok PDF-nya, tenang aja. Ingat ya, buat catatan algebra dengan bahasa sendiri. Jadi gue nggak mau buku kalian catet, ya. Buku, terus kalian terjemahin, terus kalian catet. Ya, nggak mau. Gue maunya ketika kalian baca, mungkin kalian butuh terjemahan, nanti terjemahannya kalian pahami, setelah paham, kalian sintesis dan tulis sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Nanti pengumpulannya akan gue kasih drive pengumpulan. Ya. Ya, deadline tanggal 8. Nanti akan gue baca siapa-siapa saja yang sudah bisa melewati tahap understand. Oke, ya bagi yang keberatan nggak masalah kalau nggak mau ngerjain, nggak apa-apa. Oke, sekian dari gue. Deadline-nya tanggal 12. Ya, jadi masih ada kurang lebih 8 hari lagi. Itu terkait pengumpulan, nanti gue kirim drive-nya ke grup. Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Jangan lupa kalau mau share ke sosmed, tag IG saya. Oke, goodbye. Makasih banyak, Be. Kasih, Be.